pemeliharaan bendungan, earthfill, rockfill, dan constraint dams, dan bangunan pelengkap bendungan, aspek geoteknikal dan hidroelektromekanikal bendungan. Pengajar Budi Gunadi ST MPSDA. Video ini persembahan dari Water and Renewable Energy Learning Center. Ini ada outline pembahasan siang ini. Kita akan satu pengantar, ya, kedua pengenalan jenis bendungan, kemudian sesuai dengan yang dimintakan, ini adalah untuk bangunan pelengkap bendungan. Oke, nah ini sebagai pengantar. Saya kira ini bisa dibaca. Jadi definisi bendungannya sendiri, banyak yang mendefinisikan bendungan, gitu. Tapi pada intinya kalau memang kemudian kita sederhanakan saja, bendungan itu adalah satu konstruksi. Kalau kita bicara bendungan air, ya, yang untuk kepentingan menahan air, itu adalah satu konstruksi yang dipasang melintang sungai atau menghalangi aliran air ini untuk menampung dan menyimpan air. Kalau memang untuk kepentingan limbah tambang, itu juga memang dipasang ini untuk menampung limbah tambangnya. Tapi definisi menurut Peraturan Menteri tentang Bendungan nomor 17 tahun 2016, ini adalah urukan tanah, urukan batu dan beton. Di sini kita sudah lihat, di sini ada 3 yang disebut urukan tanah, urukan batu dan beton. Nah, sudah disebutkan juga selain menampung untuk air, dapat dibangun untuk menampung limbah tambang atau menampung lumpur. Kalau teman-teman masih ingat, salah satunya contohnya adalah bendungan yang untuk menampung lumpur itu, kalau masih ingat peristiwa lumpur Lapindo itu juga supaya nanti tidak lari kemana-mana, itu juga dibuat bendungan. Nah, di sana dibuat untuk menampung lumpur. Nah, kemudian definisi bangunan pelengkap itu apa? Gitu. Nah, bangunan pelengkap itu adalah bangunan berikut komponen dan fasilitasnya yang secara fungsional ini menjadi satu kesatuan dengan bendungannya, sehingga ini jadi satu sistem antara bendungan dan bangunan pelengkapnya. Nah, saya hanya mengutip salah satu saja. Ini dari Britannica Encyclopedia. Ini bisa dilihat juga di sini disebutkan, tadi saya sudah sampaikan, ini dipasang membangun melintang aliran sungai. Ini dipergunakan kalau kita fokusnya untuk air. Nah, ini untuk menahan air dan menggunakannya untuk kepentingan manusia, baik itu untuk kepentingan konsumsi. Saya kira juga teman-teman yang di wilayah 1, 2, 3 juga kebetulan yang memang di hilir ini, nah air yang memang disalurkan oleh teman-teman itu ada untuk kepentingan konsumsi manusia untuk PDAM, kemudian untuk industri juga, untuk irigasi, untuk pengendalian banjir dan PLTA. Ini adalah fungsi bendungannya, tetapi manfaatnya juga yang diterima oleh masyarakat di hilir. Nah, kita coba masuk ke jenis bendungannya. Nah, jenis bendungan itu berdasarkan material konstruksinya, gitu ya. Kita bisa bagi 2. Itu adalah bendungan beton dan bendungan urugan. Nah, sengaja kenapa kemudian saya tuliskan di sini dalam kurung ini dalam bahasa Inggrisnya, ya, supaya nanti juga teman-teman ini tidak terlalu asing, ya, mendapatkan istilah ini, gitu. Nah, di sini ada 2 kalau yang besarnya kita lihat pengklasifikasiannya. Satu adalah bendungan beton atau concrete dam. Kemudian ada bendungan urugan. Yang dalam peraturan menteri itu disebutnya urukan, ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya bendungan beton itu concrete dam, kalau dalam bahasa Inggris yang untuk bendungan urugan itu adalah embankment, ya. Embankment ini adalah timbunan, gitu. Atau dalam istilah teknik bendungan, embankment ini adalah jenis-jenis bendungan, satu jenis istilah untuk memang menyebutkan bendungan urugan. Nah, kemudian kita lihat dari bendungan beton itu sendiri ada 3 jenis. Jenis ini dibagi berdasarkan bentuk konstruksinya. Satu adalah concrete gravity dam,
kedua adalah buttress dam, dan ketiga adalah arch dam. Gitu ya. Ini adalah 3 jenisnya. Ini mungkin teman-teman cukup mengenal saja karena fokusnya tadi kalau outputnya dimintakan untuk memahami jenis bendungan urukan ya. Kemudian urugan itu sendiri ini dibagi 2 untuk embankment tadi. Satu bendungan urugan tanah atau earthfill dam sesuai dengan judulnya, earthfill dam. Kemudian bendungan batu atau rockfill dam. Ini material utamanya untuk penyusun utamanya adalah batu ya. Nah, coba kita lihat, kita masuk satu persatu. Concrete gravity dam. Concrete gravity dam itu biasanya dibangun bentuknya lurus. Kemudian air kita bisa lihat di sini gitu ya. Ini air ini ditahan oleh tubuh bendungannya secara langsung, dan bendungan ini, bendungan beton ini memanfaatkan nilai stabilitas itu dari bobot tubuhnya sendiri atau dari berat betonnya itu sendiri. Ini kita bisa lihat, ini roadway ini adalah jalan infeksi yang di puncaknya, ini adalah jalan puncak bendungan dam. Kemudian ini tubuh bendungannya, ini yang dari beton, seluruhnya ini dari beton. Airnya ada di sini sehingga daya dorong air ini terhadap tubuh bendungan, stabilitas bendungan ini sendiri ini ditopang sepenuhnya oleh beratnya sendiri, gitu ya. Nah, ini sumbernya, kalau memang ini di daftar referensi nanti saya berikan, ini gambar ini sumbernya dari Cane kalau kita. Nah, kemudian ini satu jenis, kemudian kita masuk ke jenis yang lain. Ini adalah buttress dam. Buttress dam ini dibentuk agak tipis, jadi tidak seluruhnya tekanan air ini ditahan oleh bobotnya, gitu ya. Tapi di sini dorongan air ini sendiri ini ditahan oleh adanya kaki-kaki ini di belakang. Bisa dilihat ya. Ini ada kaki-kaki ini yang di belakang. Nah, kemudian bagian mukanya ini semuanya, ini konstruksinya ini semuanya beton. Nah, bagian mukanya ini dipasang miring. Kenapa kemudian dipasang miring? Ini adalah untuk memperluas bidang tekan, sehingga nanti besaran tekanan itu tidak mengurangi nilai tekanan karena memang luasnya yang memang cukup besar dengan membuat miring, gitu ya. Kalau memang teman-teman ini dari saya kira kalau memang masih ingat pelajaran IPA ya dulu, baik dari SMP, SMA gitu kan, atau di SMA itu dari kenal dengan fisika. Jadi besarnya tekanan pada satu titik itu adalah berat dibagi luas penampang, itu adalah nilai tekanan. Saya kira mudah-mudahan masih ingat itu. Sehingga permukaan ini dibikin miring seperti ini adalah untuk memperluas bidang tekannya. Hingga ini dipasang tidak tegak lurus, gitu, tetapi dibuat miring. Nah, ini adalah tipe buttress yang tipe kedua untuk bendungan beton. Nah, kita lihat yang tipe ketiga. Tipe ketiga ini bentuk busur ya, atau arch dam. Ini dibangun melengkung ke hulu. Nah, ini tekanan air ini ditransmisikan atau disalurkan. Kalau memang bentuknya tekanan seperti ini, bentuk busur seperti ini tekanan ini akan disalurkan ke samping. Akan disalurkan ke samping. Ini relatif lebih stabil ya, relatif lebih stabil, kemudian material juga tidak terlampau banyak. Sebetulnya sama saja untuk ketiga-tiganya di ini. Kalau bendungan beton itu harus dikonstruksi di material fondasi yang cukup kuat gitu ya. Tetapi dari sisi tekanan ini ada yang tadi kalau kita lihat dari mulai concrete gravity dam, kemudian buttress dam dan arch dam, ini yang berbeda adalah penyaluran tekanannya itu sendiri. Kalau yang untuk arch dam ini
busur ke arah hulu ini tekanan ini ditransmisikan ke samping, gitu ya. Nah, ini yang berbedanya. Paling tidak ini teman-teman bisa mengingat saja dulu ada 3 jenis gitu ya. Saya kembali ke belakang. Ini adalah concrete gravity, di mana kemudian seluruh tekanan ini ditopang atau ditahan oleh bobotnya sendiri, oleh beratnya. Kemudian yang buttress dam ini tekanan ini dibantu ya, ditahan oleh adanya kaki-kaki di belakang di sini. Kemudian permukaannya juga dibuat miring. Kemudian yang ketiga itu adalah arch dam yang bentuknya busur ini ke arah hulu. Kalau teman-teman wilayah 4 mungkin kalau masih ingat, ini salah satu contohnya saja, sebetulnya saya hanya menyebutkan contoh saja tapi bukan hubungannya. Kalau masih ingat ada di bangunan pelimpah bantu di Ubruk, ini di 4 bay atau di 4 pintunya ini dibuat konkritnya itu dibuat melengkung seperti ini. Gitu. Ya. Ini mudah-mudahan ini bisa diingat. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau ada pertanyaan silakan. Belum nanti saya lanjut. Gitu. Oke. Masih bisa diterima ya? Oke. Saya lanjut nih. Nah, kemudian kita masuk ke jenis bendungan urugan. Nah, ini yang agak banyak. Bendungan urugan itu ada urugan tanah dan urugan batu. Nah, urugan tanah itu sendiri ada yang urugan tanah dan urugan batu ya. Ini tinggal komposisi materialnya mana yang memang kemudian dominan. Nah, urugan tanah ada yang memang seluruhnya itu adalah tanah. Ini adalah tipe urugan tanah homogen atau homogeneous earthfill. Ini kalau teman-teman ingat mungkin atau tahu ya, ini mungkin teman-teman di wilayah 3. Waduk Cipancuh, mungkin ada ya teman-teman dari wilayah 3? Ada ya? Mungkin dari wilayah 3. Ada yang ini nggak? Ya. Waduk Cipancuh itu bendungannya adalah bendungan tipe urugan tanah homogen. Jadi seluruh tubuh bendungannya itu dikonstruksi dari tanah. Jadi tidak ada material lain kecuali di bagian depannya ya. Di bagian depannya ada memang untuk pelindung dari gelombang. Kemudian yang kedua adalah bendungan zonal. Bendungan zonal ini dalam tubuh bendungannya sendiri ini disusun oleh beberapa materi gitu ya. Ada ini, kalau ini sengaja saya masukkan, ini saya supaya nanti tidak saya tulis dalam bahasa Inggris supaya nanti tidak salah pemahaman atau mungkin takutnya saya salah mengartikan gitu ya, sehingga pemahamannya berbeda. Jadi kalau di Indonesia kan ini earthfill way to drain ini adalah bendungan dengan drainase tumit gitu ya kan, jadi nggak nyaman ya, nggak nyaman kalau misalnya ini. Tapi ini nanti di belakang saya akan saya berikan gambarnya seperti apa. Kemudian ada zone earthfill adalah earthfill atau konstruksi urugannya bentuknya urugan tanah, tetapi ukuran tanahnya yang berbeda, ini yang berzona gitu ya. Kemudian earthfill with horizontal drain, ini adalah urugan tanah adanya drainase di dalam tubuhnya tetapi bentuknya horizontal. Kemudian earthfill dengan drainase kombinasi antara vertikal dan horizontal gitu ya. Kemudian ada urugan tanah dan urugan batu atau earthfill dan rockfill, ini dengan central core atau dengan inti kedap ya. Kemudian earth and rockfill ini sloping upstream core, sehingga karena ini yang berbeda antara yang bagian ini ya central core dengan yang sloping upstream core. Ini yang membedakan adalah posisi dari bidang kedap airnya, penyekat untuk kedap airnya gitu ya. Nah, kemudian ada concrete face rockfill. Ini concrete face rockfill ini adalah adalah bendungan urugan batu di mana di bagian mukanya ini dipasangi beton
sebagai bagian untuk penyekat atau bagian kedap airnya. Kemudian berbeda dengan concrete face earthfill, ini hanya berbeda di material timbunan di belakangnya. Jadi kalau yang rockfill ini timbunannya adalah timbunan batu, earthfill timbunannya adalah timbunan tanah, gitu ya. Kemudian ada asphaltic core rockfill. Jadi ini adalah tipe bendungan urugan batu di mana bagian tengahnya atau bagian inti kedap airnya ini adalah bahannya dari aspal. Jadi bukan dari, kalau selama ini yang kita kenal mungkin lebih kenal dengan intinya itu inti tanah liat. Mungkin di beberapa narasumber sebelumnya ini juga sudah disampaikan kalau misalkan pengenalan, biasanya sih di pengenalan jenis bendungan atau pengenalan bendungan Juanda, kita biasanya menyebutnya inti tanah liat miring. Mungkin teman-teman masih ingat itu sudah sangat sering incline clay core atau inti tanah liat miring, dan biasanya kita berpikir bagian yang kedap itu adalah paling banyak itu dikonstruksi dari material lempung. Nah, tetapi manakala kemudian material itu tidak mencukupi, ini berarti harus dicarikan material lain. Nah, sehingga ada satu jenis bendungan di mana bagian intinya ini sendiri adalah aspal yang memang lebih tetap sama kedap gitu ya, tetapi bukan dari tanah lempung. Nah, kemudian bituminous concrete face ini jadi dia adalah tipe bendungan urugan tanah atau urugan batu, tetapi di bagian mukanya atau di bagian depannya itu dipasangi beton. Kemudian di belakang beton itu sendiri ditambah dengan aspal atau bituminous, itu biasanya pengertiannya aspal ya. Jadi ini digabung antara jadi bagian yang langsung berhadapan dengan airnya adalah bagian beton. Di belakang beton ini dipasangi bituminous atau sejenis aspal ya, kerak aspal. Kemudian di belakangnya baru nanti timbunannya. Salah satu contoh bendungannya adalah bendungan Cirata. Cirata itu adalah concrete face rockfill dam, gitu ya. Jadi di depannya diberikan konkrit, kemudian di belakangnya rockfill. Nah, tetapi yang kalau memang di belakangnya itu diberikan lagi aspal, itu masuknya ke bituminous concrete face earth and rockfill dam, gitu ya. Nah, kemudian ini yang dua terakhir, satu lagi ini yang steel face rockfill. Jadi ini adalah timbunan batu di mana bagian kedap di mukanya itu dipasangi oleh baja, gitu ya. Kalau memang teman-teman yang di wilayah mungkin ya lebih sering, kalau misalkan sekarang lebih melihat mungkin salah satu contoh yang steelnya itu adalah sheet pile ya. Kalau memang teman-teman yang di saluran itu pernah melihat untuk membendung di tanggul itu biasanya dipasangi sheet pile. Nah, kalau ini di bagian muka bendungannya ini sendiri yang berhadapan dengan air ini dipasang baja atau mirip dengan seperti itulah, artinya diberikan bidang penyekat yang kedap air ini di bagian depan. Nah, kemudian kalau yang terakhir ini adalah geomembran face. Jadi sebetulnya ini dari macam-macam yang ini saya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang 6 terakhir ini adalah bendungan-bendungan di mana bagian penyekatnya ini dipasang atau bagian kedap airnya dipasang di bagian hulu atau di bagian miring di mukanya. Jadi langsung berhadapan dengan airnya. Kalau earth and rockfill sloping upstream core ini adalah inti tanah liat atau inti miring. Inti miring ini mirip dengan bendungan Juanda, ini intinya miring. Jadi sloping upstream core ini adalah miring ke arah hulu, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu ke sini nanti atau saya berikan dulu ini gambarnya ya. Ini gambarnya. Ini adalah
tipe urugan tanah homogen. Ini skala A, skala ini hanya menunjukkan ini komposisinya. Jadi kalau di sininya ada skala B, ini sebetulnya dimensinya ini 2 kali lipat lebih besar dibandingkan yang ini. Ya. Nah, tapi kita lihat ini adalah seluruhnya adalah timbunan tanah. Ini adalah earthfill. Ini homogen, seluruhnya adalah earthfill. Ini adalah sebenarnya timbunan tanah. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah legendanya ya. Ini adalah bagian earthfill. Kemudian ini bisa juga ini dia bertindak juga si timbunan ini juga sebagai bidang inti. Kemudian yang 2C ini adalah bagian filter, biasanya dipasangi pasir ya. Kemudian yang bagian 4-nya ini adalah riprap. Jadi kalau ini bisa riprap atau bisa misalkan sekarang pakai pasangan bata kalau teman-teman ingat Nah ini tadi saya sudah sampaikan di depan ini satu yang homogenous ya. Homogenous yang ini tadi yang A. Kemudian earthfill way to drain. Ini ada to drain. Nah, ini yang saluran drainase kaki itu nih. Drainase tumit. Jadi kalau ini seluruhnya adalah timbunan tanah dan dia berlaku juga sebagai inti, berlaku juga sebagai untuk drainase. Nah, kalau yang ini di belakangnya ini diberikan lapisan filter. Atau biasanya ini adalah pasir kasar misalkan, atau yang memiliki daya lulus air lebih besar dibandingkan dengan material tanah di sini. Ini adalah tipe earthfill ini dengan adanya drainase di bagian hilir, gitu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ini adalah timbunan tanah dengan saluran drainase tumit. Tetapi kalau di bahasa Inggrisnya adalah earthfill way to drain. Ini di bagian sini. Ya. Ini coba bisa dilihat ya. Berbedanya yang di sini tidak ada drainasenya, di sini kemudian ada drainasenya. Nah, zone earthfill ini adalah timbunan tanah di mana kemudian material konstruksi tanahnya ini sendiri antara bagian 1 dan bagian 3 ini berbeda. Sama-sama dari tanah juga, tetapi ini jenis material tanahnya adalah jenis material tanah yang berbeda, gitu ya. Nah ini kalau misalkan dilihat di nomenklaturnya atau di ininya, nah ini bagian 1 ini adalah earthfill atau bagian timbunan tanahnya, dia berlaku juga sebagai inti. Kemudian yang 1 sampai 3 ini sebetulnya ini adalah timbunan tanah juga, tapi dia memberikan nilai stabilitas dan nilai ini dia memberikan stabilitas dan daya tahan terhadap terjadinya erosi terhadap tubuh bendungan itu sendiri. Biasanya di sini dipasang adalah jenis tanah yang memang lebih kasar, gitu ya, lebih kasar, yang lebih permeable sehingga dia lebih tahan terhadap erosi. Ini di zonal ini diberikan 2 jenis material yang berbeda, gitu. Atau bisa lebih dari 2. Ini tergantung nanti dari desainnya, gitu ya. Nah kemudian yang tipe yang keempat ini adalah timbunan tanah. Tetapi si drainasenya tidak seperti ini. Kalau ini bisa dilihat drainasenya dibuat miring. Ini sampai ke bagian lereng hilir ya, bagian atasnya. Kalau ini dia dibuat mendatar. Ini menempel di bidang fondasi. Ini biasanya adalah material dari pasir kasar di sini. Kalau di sini kemudian dia nilai lulus airnya rendah, begitu kemudian air menemukan satu material yang kemampuan untuk meloloskan airnya atau melalukan airnya ini lebih besar, ini tentunya air semuanya diharapkan akan lari ke sini. Jadi lari ke bagian filter ini. Nah, kemudian airnya disalurkan di sini di ini. Oke, itu adalah bagian earthfill dengan drainase horizontal.
Nah, kemudian ini adalah gabungannya. Kalau ini adalah earth fill atau timbunan tanah, tetapi diberikan drainase atau filter yang vertikal. Ini adalah gabungannya. Ini adalah filter vertikal dan ini adalah filter horizontalnya. Jadi air yang masuk ke sini ini sudah dicegat oleh filter ini, kemudian diharapkan dicalurkan ke sini. Nah, ini grout curtain ini adalah bagian penyekat di bagian fondasi supaya nanti airnya itu tidak lolos ke bawah sini. Jadi air diharapkan nanti dengan filter ini air akan masuk melewati tubuh bendungan, kemudian masuk ke filter dan ini bisa dicalurkan sehingga tidak lolos sampai ke hilir. Sini. Ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, masih bisa ditangkap, masih bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke, ya, saya lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja dipotong ya. Nah, kemudian tadi yang ini yang membedakan ini yang earth and rock fill. Ini bisa timbunan tanah atau timbunan batu, ini zonal juga. Tapi bagian intinya ini ada di tengah. Gitu ya. Kalau kita lihat ini yang bagian ini semuanya timbunan tanah, gitu ya. Dia tanahnya ini juga berlaku sebagai biang inti untuk kedap juga. Nah, kalau di sini, ini bagian timbunannya yang untuk inti kedapnya ini di tengah di sini. Ini biasanya konstruksinya ini kalau yang bagian tengah ini lempung atau tanah berbutir halus. Ini tujuannya untuk menahan atau menyekat air dari bagian hulu. Nah, di depannya sini, jadi belakang sini ini dipasangi filter. Biasanya dipasangnya pasir atau material berbutir kasar, gitu ya. Tujuannya untuk mempercepat air ini bisa keluar. Kemudian barulah di bagian ini diberikan rock fill. Di bagian ini 3A dan 3B ini adalah bagian rock fill. Ini yang berbeda, ini hanya berbeda dari ukurannya saja. Gitu ya, 3A dan 3B. Ini adalah earth and rock fill dengan inti di tengah. Nah, yang bagian yang berikutnya adalah intinya dipasang miring. Kalau di kita di Bendungan Juanda kita menyebutnya inclined clay core atau inti tanah liat miring. Nah, ini dibikin intinya miring. Sebetulnya relatif mirip dengan yang kita miliki dengan Bendungan Juanda. Ini hanya berbeda dimensinya saja, tetapi semua di bentuknya ini konstruksi intinya miring, gitu ya. Nah, ini timbunannya, ini adalah timbunan batu, ini timbunan batu di bagian setelah inti ini adalah bagian filter, gitu ya. Kemudian ini timbunan batu, gitu ya. Yang empatnya tadi ini riprap, gitu ya. Nah, kemudian ini yang membedakan, yang ini posisinya kita lihat tadi yang pertama tidak ada intinya, timbunannya homogen. Kemudian yang kedua adalah diberikan inti kedap, tetapi dipasangnya di tengah. Ada yang dipasangnya tegak, ada yang dipasangnya miring, gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat berdasarkan posisi adanya inti yang homogenos itu tidak ada intinya, kemudian di sini ada intinya. Nah, ini yang di bagian tengah, tetapi nah yang bagian yang terakhir ini adalah tipe timbunan, tetapi bagian penyekat kedapnya ini disimpan di muka. Jadi berhadapan langsung dengan air. Air ini di sini. Air di sini, kemudian diberikan penyekatannya, kita bisa lihat kalau ini teman-teman bisa lihat, ini adalah tirai beton. Tirai beton dipasangnya di bagian tengah, di bagian fondasi, tetapi di bagian tengah sejajar dengan inti. Ya. Kemudian ini juga dipasang dengan inti dari sini, gitu ya. Nah, yang di sini karena memang bagian kedapnya dipasang di muka, sehingga nanti tirai betonnya ini sendiri dipasang di muka. Gitu. Ya, jadi diperhatikan ininya, ini ada yang di tengah, ini agak bergeser ke depan, kemudian ini dipasang memang betul-betul di depan, gitu ya. Nah, ini adalah
bagian beton, gitu. Bagian beton yang dipasang di muka timbunan, gitu ya. Nah ini adalah concrete face rock fill. Ininya rock fill. Ini adalah timbunan batu. Ini diberikan beton. Ini contohnya adalah Cirata seperti ini, bendungan Cirata. Kalau kita lihat bendungan Cirata, di belakangnya ada timbunan batu, yang kita lihat di belakangnya timbunan batu di sini, kemudian di depannya ada beton. Gitu ya. Kemudian, nah ini Poodle Core Earth Fill. Ini adalah earth fill. Poodle Core di sini ini adalah inti tanah liat, ya. Inti tanah liat ini yang dipasang di tengah. Ya, dipasang di tengah, kemudian ini adalah material timbunannya, ini timbunan tanah, kemudian di sini dipasang batu yang di muka ini dipasang untuk melindungi si tanah ini dari gelombang dan dari air yang di mukanya di sini, gitu ya. Ini bisa batu, atau kalau teman-teman yang di Cipatu bisa melihat di sini ada pasangan bata merah. Ini untuk menahan adanya gelombang di sini. Nah, kemudian ini yang membedakan bagian atas dan bagian bawah di sini. Ini adalah bagian kedapnya ini. Kalau di sini ini adalah tanah liat. Kalau yang di sini ini adalah beton. Jadi bagian kedapnya ini beton, gitu ya. Nah, kemudian ini juga sama. Ini hydraulic fill, jadi ini diisi. Ini diisinya ini antara lempung, pasir, dan lanau ya. Ini berbeda ukuran. Ini diisi. Nah ini yang membedakan adalah ini yang membedakan adalah material dari intinya. Tetapi semuanya ini dipasang di tengah. Ini bagian mukanya adalah bagian untuk melindungi, gitu ya. Nah tadi yang di depannya ini ada yang kemudian dari beton, ada yang dari baja, kemudian ada yang dari beton di bawahnya dikasih aspal, atau ada yang memang timbunan langsung ditimbuni aspal. Itu yang membedakan adalah posisinya tadi dan material yang dibukanya. Ini ada perbandingan antara bendungan beton dan bendungan urugan, kemudian urugannya seperti apa gitu. Nah kalau misalkan kemudian saya menyebutkan yang paling contoh misalkan begini, kalau menurut kriteria dari kekedapan airnya yang paling baik itu adalah material timbunan tanah dengan inti tanah liat, kemudian dengan zonal di luarnya dikasih timbunan batu atau rock fill, jadi kombinasi. Tetapi waktu kemudian kita bercerita bahwa di sana ternyata tidak tersedia lempung yang sangat baik yang diharapkan. Tetapi yang tersedia ada lempung dengan kualitasnya yang misalkan agak rendah di bawah itu. Jadi tidak ada istilah bendungan mana yang paling baik, tetapi pada intinya bahwa semua konstruksi bendungan itu direncanakan atau didesain itu satu berdasarkan kesesuaian kondisi geologi atau kondisi fondasi, kedua berdasarkan ketersediaan materialnya, gitu ya. Kalau saya menyebutkan yang terbaik adalah timbunan tanah, tapi ternyata di sana yang tersedia adalah batu. Nah, apa kemudian kita akan ngambil tanah dari tempat lain? Ternyata tentunya ini karena pertimbangannya harus ada pertimbangan teknis dan ekonomis ya. Kalau misalkan saya menyebutkan yang bagus, untuk ini adalah timbunan tanah, tapi ternyata lembahnya sempit dan material pemadatan alat pemadat tanah ini tidak bisa masuk ke situ. Yang bisa masuk di situ adalah yang memungkinkan adalah bendungan beton. Nah, sehingga tadi kalau pertanyaannya dari sekian banyak yang disebutkan mana yang paling baik, semuanya baik, semuanya memiliki kelebihan, tetapi bahwa semuanya juga memiliki kekurangan.
Nah, sehingga waktu kemudian kita memilih satu jenis bendungan, kita harus melihat satu, kondisi topografinya atau kondisi geomorfologinya atau kondisi landscape-nya atau nampak geografisnya, permukaannya, bentuk lembahnya seperti apa. Kemudian kondisi geologinya harus dilihat untuk fondasinya di mana kita akan bangun. Kemudian materialnya. Jadi banyak faktor ya. Pak Rahmat, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Jadi kalau saya tidak bisa menyebutkan mana yang lebih baik. Yang lebih baik adalah konstruksi yang memang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi geologi. Oke, sekarang ke bangunan pelengkap. Nah, tadi kita bicara masalah bendungannya, gitu ya. Sekarang kita bicara masalah bangunan pelengkapnya. Nah, apa yang dimaksud dengan bangunan pelengkap? Bangunan pelengkap ini adalah struktur lain di bendungan, di mana kemudian bendungan itu bisa dioperasikan secara utuh ya. Nah, tadi kan bahwa kalau kita bicara bendungannya itu adalah konstruksi yang melintang sungai untuk menahan air dan meninggikan muka air, gitu ya. Nah, setelah ditahan, kemudian air ini naik. Nah, kemudian fasilitas apa yang memang kemudian diperlukan untuk bisa mengatur atau mengeluarkan air, itu ya. Nah, sehingga bangunan pelengkap ini ada satu kesatuan yang utuh. Secara garis besar saya akan ini secara garis besar beberapa penulis, beberapa buku gitu, beberapa jurnal ini menyebutkan, atau di modul pelatihan juga yang dikeluarkan oleh Kementerian PU, bangunan pelengkap ini secara garis besar itu dibagi menjadi 3 ya. Satu, pengelakan sungai atau diversion ya. Diversion ini umum dilaksanakan pada saat masa konstruksi, gitu ya, pada saat masa konstruksi. Kemudian yang kedua itu adalah bangunan pelimpah atau spillway. Kemudian yang ketiga adalah bangunan pengeluaran atau outlet. Saya kira ini kalau teman-teman yang sering bicara masalah air, ini saya kira ini sudah sangat umum ya. Adanya bangunan pelimpah, artinya supaya nanti tidak melewati batas tertentu, begitu sampai ke batas tertentu dia akan melimpah pada saat kemudian kelebihan air ini dilewatkan ya ke pelimpah. Kemudian bangunan pengeluaran ini adalah konstruksi yang memang didesain untuk mengatur, mengendalikan bagaimana air itu keluar. Itu secara umum ini secara garis besar bisa dibagi 3 gitu ya. Tapi ini ada beberapa juga yang memang menyebutkan yang disebut bangunan pelengkap ini selain tadi spillway, outlet work ya tadi, atau bangunan pengeluaran, ini PLTA juga dimasukkan sebagai bangunan pelengkap, gitu ya. Ada atau fasilitas pelengkap, ada juga penstopnya atau pipanya untuk melewatkan air dari waduk sampai ke pembangkit listriknya. Kemudian seluruh pintu-pintunya. Kemudian trash rack gitu ya. Nah, kemudian switch jet ini dimasukkan sebagai bangunan pelengkap. Ini ada yang menulis seperti ini, secara lebih rinci, lebih banyak disebutkan. Tetapi pada intinya ini adalah yang tadi ini 3 gitu ya. Nah, ada juga yang menyebutkan bangunan pelengkap ini adalah struktur lebih kecil dari bendungan gitu. Tapi menjadi sangat penting. Nah, itu semacam tadi, ini adalah adanya penstop misalkan. Gitu ya. Ini tapi bahwa secara garis besar ini bisa dibagi 3 gitu ya. Jadi ada bagian pengelakan sungai atau diversion, kemudian bangunan pelimpah dan bangunan pengeluaran. Oke, kita masuk. Nah, bangunan pelengkap yang masuk ke pengelek sungai itu adalah, ini bisa dibagi lagi 3, itu adalah bendungan pengelak sementara, atau biasanya kalau teman-teman sering melihat atau pernah membaca itu ada istilah cover dam. Cover dam ini adalah pengelak sementara. Kalau teman-teman
di pengairan mungkin sering kalau kita mau memperbaiki tanggul atau memperbaiki dinding tanggul itu selalu memasang lebih dikenal dengan istilah kisdam ya. Jadi bagaimana kemudian si cover dam ini adalah bendungan yang sifatnya sementara untuk mengeringkan area kerja di mana kemudian bendungan ini akan dikonstruksi. Ya. Kemudian ada terowongan pengelak. Ini atau ada saluran pengelak, ini ada diversion tunnel, ada yang menyebutnya juga kemudian conduit tunnel, kemudian ada yang sifatnya juga terbuka. Ini juga bisa digali melewati bukit tumpuan atau kemudian dia bentuknya pipa konduit yang ditanam di dalam fondasi bendungan. Ya. Ini adalah pengelak sungai. Pengelak sungai ini umumnya dilakukan pada saat masa konstruksi. Gitu ya. Nah, bayangkan sekarang kenapa kemudian ini dilakukan. Ini dilakukan karena untuk konstruksi bendungan kita membutuhkan satu area kerja yang kering. Artinya bahwa air yang memang ada di sungai itu kan harus disalurkan dulu, harus dialihkan dulu sementara sehingga sungai itu bisa ditutup. Itu ya. Nah, kemudian tadi bangunan pengeluaran atau outlet bulk, kemudian bangunan pelimpah, kemudian penstock, pintu-pintu, katup, trash rack dan bejak. Oke, kita masuk satu persatu. Nah, ini pengelakan sungai. Nah, ini terowongan pengalih. Ini nih. Ini ya. Ini dibangun ini untuk mengalihkan aliran air. Nah, ini karena tujuannya nanti ini akan dibangun bendungan sehingga si sungai ini dialihkan dulu. Gitu. Ini bisa dengan membuat terowongan, digali melalui bukit tumpuan atau digali melalui fondasi. Ini contohnya nih. Ini setelah dialihkan. Kita akan coba lihat sketsanya. Nah, ini sketsanya gambarnya. Itu tadi kita lihat fisiknya ini seperti ini ya. Kita lihat sketsanya. Nah, kalau kita mau membangun satu bendungan di sini, gitu ya. Ini kan air ini mengalir. Mengalirnya dari sini, dari kiri ke kanan. Air ini mengalir ke sini. Itu ya. Mengalir. Ini adalah sungai asli. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membuat satu bendungan di sini manakala kemudian air ini tetap mengalir di sini? Tentunya kan kita butuh satu area kerja yang memang harus kering. Sehingga di sini sebelum dibuat ini dibuatlah satu galian atau satu saluran pengalih atau pengelak. Gitu. Dibuat di sini. Nah, dibuat di sini setelah kemudian ini terbentuk atau jadi atau terkonstruksi, barulah kemudian bagian ini ditutup. Ini yang disebut cover dam atau kisdam lah ya. Kalau misalkan teman-teman kita memperbaiki tanggul itu kan biasanya ada kita pasang untuk pengering sementara ya. Ini dipasang. Ini kalau cross sectionnya seperti ini. Nah, ini adalah inletnya atau untuk masuk airnya. Jadi ke sini. Air masuk ke sini, kemudian dia dikembalikan ke sungai, dihilir konstruksi bendungan. Tetapi tentunya waktu kemudian dia kembali ke sini, air ini kan bisa ada backwater, balik lagi ke sini, gitu ya. Nah, sehingga di downstream ini juga dipasang cover dam. Jadi dipasang tanggul sementara di bagian upstream ini untuk mengalihkan ke sini. Setelah ini kemudian dilewatkan, ini yang di downstream ini juga diberikan tanggul. Ya, jadi kalau tadi kita lihat yang di Benel Dam ini ya, kalau kita lihat ini air yang keluar ini adalah air yang keluar di sini, gitu. Ya, air yang keluar di sini, kemudian di bagian di sininya nanti di bagian upstreamnya di sini ini ada cover dam, gitu ya, ada di bagian lainnya. Nah, ini ada cover damnya, ini bagian. Ini adalah pengalian sungai, gitu ya. Tujuannya adalah mengeringkan area kerja di mana kemudian bendungan ini akan dikonstruksi. Oke, ini ada sebagai bangunan pelengkap. Nah, pada saat kemudian ini ditimbun, ini juga kan ini juga sudah ditimbun.
Ini juga kan ada yang cover dam ini juga ikut ditimbun juga. Tetapi ini adalah sifatnya sementara untuk mengeringkan. Nah, kemudian bangunan pengeluaran. Bangunan pengeluaran kalau kita lihat salah satu contoh saja, ini contohnya di luar, tapi kalau kita melihat ini contoh kita di menara saja lah. Di spillway, di Morning Glory Spillway, ini adalah seperti ini. Ini kan intake-nya di dalam sini untuk masuk ke PLTA, ini juga salah satu contohnya, ini ada saluran pengeluaran. Ini adalah bendungannya, gitu ya. Ini adalah jembatan untuk ke. Nah, ini kita salah satu contohnya saja, kita bayangkan yang kayak semacam Morning Glory Spillway. Intake-nya ada di sini. Ini adalah bangunan pengeluaran. Ini tujuannya adalah bagaimana kemudian kita bisa mengeluarkan air dalam kondisi operasi normal. Gitu ya. Jadi kalau yang spillway itu adalah dalam kondisi banjir, di mana air yang itu masuk berlebihan atau lebih atau besar. Nah, kalau bangunan outlet ini adalah mengeluarkan dalam kondisi normal, artinya dalam operasi normal. Ya. Ini adalah bangunan outlet. Kemudian ini adalah bangunan pelimpah. Ya. Ini bangunan pelimpah. Ini struktur ini memang disiapkan untuk melewatkan air manakala kemudian terjadi banjir. Oke ya. Nah, ini kita bisa lihat ini fungsi utamanya ini melewatkan air supaya nanti si air ini tidak lewat ke puncak bendungan di sini. Sehingga nanti sebelum lewat ke puncak bendungan ini diberikanlah spillway. Gitu ya. Nah, ini fungsi utamanya, ini adalah contoh sketsanya, ini adalah waduknya. Kemudian ini puncak bendungannya, ini bendungannya. Ini adalah bangunan pengeluaran tadi, keluaran. Nah, ini adalah spillway-nya di sini. Ya, ini ada spillway-nya. Jadi kalau memang kemudian sampai di ambang tertentu dia akan keluar. Nah, ini adalah contoh-contohnya, contoh-contoh bentuk spillway-nya. Ini ada yang bentuknya tabung atau shaft seperti ini. Kemudian ada yang berpintu. Ini kalau misalkan ini bisa dilihat, ini adalah pintu radial. Pintu radial, ini spillway-nya. Ini adalah spillway berpintu dan ini spillway yang tidak berpintu. Jadi kalau di sini kita bisa lihat di sini spillway ini ada pelimpah berpintu ini, ya, gated spillway, dia ada pintu radialnya. Ada ungated spillway atau hanya pada saat kemudian sampai level tertentu dia masuk. Ini tidak ada pintunya. Jadi begitu sampai di ambang ini air ini akan masuk. Kalau ini ada pintunya. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berdasarkan fungsinya, ini ada 3 nih. Kita bagi 3. Ada yang pelimpah utama atau service spillway, atau ada yang menyebutnya sebagai main spillway. Ya. Kemudian ada pelimpah tambahan atau auxiliary spillway. Kemudian ada pelimpah darurat atau emergency spillway. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bagi berdasarkan bentuknya, ini ada pelimpah luncur, kemudian ada pelimpah samping, kemudian pelimpah corong atau shaft spillway. Pelimpah corong tadi yang di depan kita bisa lihat ya. Kemudian pelimpah sifon, labirin, kemudian ada box inlet, kemudian ada yang bentuknya terowongan. Ini kalau kita melihat dari bentuknya. Jadi kalau kita bagi berdasarkan fungsinya, ini ada 3 spillway, ini bisa dibagi menjadi 3. Nah, kalau bentuknya ini sangat banyak. Saya kira ini juga hanya 7 yang disebutkan di sini. 1 yang disebutkan kita juga ini contohnya adalah Morning Glory Spillway, gitu ya. Tapi kalau kita bagi lagi berdasarkan fungsinya, ini 3. Berdasarkan bentuk bisa sangat banyak. Tetapi bahwa intinya ada
kita spillway ini ada yang spillway berpintu dan ada yang tanpa pintu. Gitu ya. Jadi ada fungsinya ada 3 kalau kita lihat. Kemudian kalau dari keberadaan pintu itu ada 2, kemudian kalau dari bentuk rangkanya, gitu ya. Oke, saya lanjut nih ke contoh-contohnya ini, gambar-gambarnya. Ini adalah contoh pelimpah utama. Pelimpah utama yang berpintu ini tadi yang di depan ini adalah di Bendungan Pengga di Nusa Tenggara Barat. Ini pelimpahnya dengan pintu. Ini adalah pintu radial. Nah, kemudian ini adalah pelimpah utama dan pelimpah tambahan. Nah, ini kita lihat ini dari fungsinya. Ini adalah pelimpah utama juga, ini adalah pelimpah utama dan tambahan. Jadi ini pelimpah utamanya adalah yang ini, gitu ya. Nah, pelimpah tambahan ini bentuknya ini memang didesain dia akan hancur dengan sendirinya. Ya, jadi manakala kemudian sampai di muka air tertentu dia akan dilewatkan di sini. Tetapi manakala kemudian ini sudah tidak bisa menampung, kemudian air ini limpah sampai ke puncak spillway tambahan ini. Spillway tambahan ini kan hanya dari urugan batu saja ini. Ini hanya urugan batu dan tanah yang memang didesain pada saat kemudian dia dilimpasi atau dilewatin air, dia akan ikut hanyut. Gitu. Air ini akan keluar. Jadi memang didesain seperti ini. Jadi akan hancur dengan sendirinya, manakala kemudian ini sudah terlewati batas dari kemampuan spillway utama ini. Oke. Kemudian saya lanjut. Ini kalau bentuknya pelimpahnya pelimpah samping. Jadi pelimpah samping ini tidak ada, ini adalah puncak bendungannya, kemudian ini ada di samping tubuh bendungannya. Karena ada pelimpah juga yang memang diletakkan pada bukit tumpuan. Gitu ya, itu juga disebutnya pelimpah samping. Jadi tidak berdekatan dengan tubuh bendungannya, tetapi disimpannya jauh di bukit tumpuan. Gitu ya. Jauh di bukit tumpuan dan posisinya tidak dekat dengan bendungannya, gitu ya. Dan dia bisa digali ke bukit tumpuannya. Ini adalah bentuk bentuk pelimpah samping, ya. Kalau kita bisa bandingkan, coba kita bisa lihat, ini kan pelimpahnya kan di sini ya, timbunannya kan. Nah, kalau ini di sampingnya, ya. Kita lihat, oke. Kemudian yang dimaksud pelimpah labirin ini sebetulnya adalah semacam kalau yang teman-teman ini suka tahu bendung gergaji ya. Ini labirin ini dibuat seperti ini. Jadi pelimpahnya ini semacam bendung gergaji. Tujuannya apa? Tujuannya kan supaya nanti memperbanyak ini air yang keluar banyak, tetapi headnya tidak terlampau tinggi karena luas permukaannya dia cukup tinggi. Gitu ya. Ini bentuk labirin ini seperti ini, seperti gergaji seperti ini sebetulnya. Ini pelimpahnya. Ya. Ini ada sebetulnya lebih mirip dengan bendung gergaji lah. Kalau memang teman-teman saya kira yang gergaji itu di wilayah 1 ada ya, bendung gergaji. Kemudian komponennya. Nah, komponen pelimpah. Ini komponen pelimpah sendiri, ini ada saluran pengarah di depan ya. Kemudian ada bangunan pengendali yang merci pelimpahnya di sini gitu ya. Ada yang skot baloknya juga di sini kalau memang ini. Kemudian pembawa ini kan di bagian dia mau luncurannya di sini, ini ada saluran pembawa. Kemudian ini adalah peredam energi. Biasanya bentuknya seal atau bucket juga ada di sini. Ini hanya sebetulnya adalah untuk meredam energinya supaya nanti di sini energi dari luncuran air di sini ini tidak, kecepatannya sudah menurun dan kehilir ini sudah daya rusaknya juga menjadi lebih rendah.
Kemudian ada di saluran hilir. Ini adalah komponennya ya. Komponennya jadi di depan ada saluran pengarahnya. Ini ada saluran pengarahnya. Kemudian ini percup pelimpahnya. Kemudian di sini transisi dan ada saluran pembawanya. Kemudian di sini adalah bagian peredam energi. Kemudian baru ke saluran hilir. Gitu ya. Jadi ada 5 bagian. Ada 5 bagian di komponen spillway ini. Oke, kemudian kita lanjutkan ke penstock gitu ya. Nah, penstock yang dimaksud dengan penstock ini adalah pintu air atau pipa yang atau memang saluran yang memang didesain untuk melewatkan air dari intake atau di pengambilan ini masuk ke unit pembangkit atau turbin. Ini yang disebut dengan penstock. Ini juga mengatur aliran air untuk masuk ke turbin. Ini adalah turbin PLTA, ini power generatornya, gitu ya. Ini powerhouse-nya. Kemudian ini dari intake ada ini adalah trash rack, ya, trash rack atau saringan sampahnya. Kemudian masuk ke penstock, kemudian masuk ke turbin, kemudian dikeluarkan ke sungai ini. Di sini untuk PLTA-nya. Ini ada yang menyebutkan bahwa penstock ini juga masuk sebagai bangunan pelengkap karena ini adalah masuk ke sarana intake atau bangunan pengeluaran sebetulnya masuknya di sini. Jadi bangunan pengeluaran ini adalah ini, ya. Kemudian ini adalah contoh pintu-pintunya. Ini ada pintu radial tadi, yang tadi beberapa tadi kita lihat. Ini di Jatiluhur atau di Juanda juga ini ada yang sedang dikonstruksi itu di Bendung Ubruk. Ini ada dua pintu yang sedang dipasang di sana. Ini adalah lift gate atau pintu sorong. Ini pintu sorong ini ada di Bendungan Utama juga ada. Saya kira juga teman-teman juga sudah terbiasa melihat. Ini adalah pintu yang sangat umum. Ini adalah contoh pintu-pintunya. Jadi pintu ini juga masuk sebagai komponen dari bangunan pelengkap, gitu ya. Kalau misalkan ini biasanya dimasukkan dalam komponen pelengkap pada bangunan spillway, gitu ya. Kalau ini umumnya biasanya dipasang pada bangunan pengeluaran atau bangunan intake. Ya, ini saya memberikan contoh 2 saja. Ini yang memang sangat umum, ini untuk spillway, ini sangat umum untuk intake. Ya, ini untuk pintu. Ini sebagai komponen dari bangunan pelengkap. Nah, kemudian katup ya. Nah, katup ini berbagai jenis katup. Ada yang katupnya ada katup kupu-kupu. Ini hanya jenis katup saja. Ada katup kupu-kupu, kemudian ada katup jarum. Ini hanya jenisnya saja. Tetapi bahwa valve ini fungsinya adalah untuk mengatur. Gitu ya, untuk mengatur juga. Nah, ini salah satu contoh kalau yang kita miliki adalah katup holokon atau holokon valve, atau biasanya kalau kita dikenal dengan istilah holojet ya. Holokon ini adalah bentuk katup juga atau valve untuk mengatur. Biasanya ini volumenya besar, tekanannya juga tinggi. Ini adalah contoh beberapa valve. Ini adalah needle valve, atau ini adalah valve jarum, gitu ya. Ini adalah katup kupu-kupu. Kemudian penyaring sampah, saya kira ini sudah sangat biasa ya. Penyaring sampah itu ya teman-teman sudah sangat biasa. Ini saya kira di saluran juga, yang memang di saluran irigasi juga sering juga melihat. Yang di semua bendung, hampir di semua bendung juga ini memang dipasang. Ada juga ini tujuannya adalah untuk menyaring sampah supaya nanti tidak masuk ke bagian intake, gitu ya. Saya kira ini juga tidak perlu saya jelaskan lebih jauh. Nah, kemudian ini switch yard. Switch yard ini ada 2 hal. Ada 2 pengertian. Sebetulnya ini lebih masuknya ke arah pembangkit listrik ya. Manakala kemudian komponen gardu induk ini ada di bagian luar, ada di dalam satu lapangan, biasanya sih dikenal istilahnya switch yard.
Nah, tapi kalau memang kemudian si komponen utama ini ada di dalam gardu induk ini, ada di dalam satu bangunan atau di dalam gedung atau indoor, itu biasanya dikenalnya dengan istilah switch gear gitu ya. Jadi ini cuma istilah saja, tetapi ini adalah bagian dari komponen gardu induk di mana untuk mentransmisikan listrik ya. Nah, ini adalah bagian penutup gitu ya. Bagian penutup kalau misalkan kemudian kita ringkas saja dari apa yang kita diskusikan sampai siang ini, intinya adalah kalau bangunan bendungan itu kalau dilihat dari sisi materialnya kita bisa bagi dua gitu ya, bisa bagi dua antara dua jenis, dua tipe, yaitu bendungan beton dan bendungan urugan. Beton itu sendiri dibagi tiga, ada yang concrete gravity dam, ada buttress dam, kemudian ada arch dam. Nah, urugan itu adalah urugan tanah dan urugan batu. Tapi kemudian kalau kita bagi lagi tadi berdasarkan jenis dan komposisi material yang dipergunakan, tadi tipenya yang urugan itu sangat banyak ya. Tipenya seperti apa itu berdasarkan dari komposisinya atau yang zonal. Yang zonal itu berdasarkan komposisinya, nanti bentuk-bentuknya sangat banyak gitu kan. Nah, kemudian bangunan pelengkap secara umum kita bisa bagi tiga. Secara global tadi adalah untuk pengelakan sungai, tadi ada cover dam, kemudian ada conduitnya, kemudian bangunan pelimpah. Bangunan pelimpah ini memang didesain untuk melewatkan air pada saat kondisi air ini sangat besar atau pada kondisi banjir. Kemudian bangunan pengeluaran ini biasanya dipergunakan pada saat kondisi normal atau dalam operasi normal. Kemudian ini adalah detail-detail dari komponen dan dari yang masuk ke dalam bangunan pelengkap ini, ada spillway, kemudian ada outlet, ada PLTA, penstock, pintu gate, kemudian switch yard dan press factory yang sudah saya sampaikan. Mungkin itu dari penutup diskusi kita sampai siang ini. Nah, ini untuk teman-teman yang memang masih berminat untuk mempelajari lebih lanjut. Kemudian ini tadi dari beberapa yang saya sampaikan, ini ada beberapa referensi. Ini dari Bayu ya, dari Bayu itu ini hydraulic structure ya. Ini jadi struktur hidrolik sebetulnya, ini bicaranya tadi kita bicara masalah saluran-saluran semua itu udah hidrolik. Kemudian kalau memang mau browsing silakan, itu ada di ensiklopedia di britannica.com. Silakan dilihat, di sana ada. Kemudian kalau memang ada beberapa bacaan yang kalau aspek geoteknik, saya kira di Geotechnical Engineering of Depths ini bagus, ini bukunya gitu ya. Kemudian ini banyak yang ini kalau nanti pembendungan ini ada di river mekanik. Kemudian kalau untuk bangunan pelengkap yang tadi saya sampaikan jenis-jenis spillway dan segala macam, ini ada di modul desain bangunan pelengkap. Ini adalah materi pelatihan dari Pusdiklat SDA Kementerian PUPR. Kemudian kalau kita bicara masalah bendungan, sebaiknya memang kita memahami juga apa yang peraturannya. Ini juga peraturan Menteri PU nomor 27 tahun 2015. Kemudian ini adalah jurnal-jurnal, ini sudah cukup lama sih memang jurnal ini, 1990. Tapi di sini dia bercerita masalah bendungan tipe urugan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan siang ini. Terima kasih telah menyaksikan video materi pembelajaran persembahan Water and Renewable Energy Learning Center. Saksikan video pembelajaran lainnya. Mohon agar subscribe dan like ya.